Jauh di pedalaman Kalimantan, di tengah hutan hujan yang lebat dan sungai yang berkelok, tinggal suku Dayak, sebuah budaya kuno yang kaya akan tradisi. Pusat dari identitas mereka adalah Mandau, sebuah senjata yang bukan sekedar alat, tetapi juga perwujudan jiwa Dayak. Lebih dari sekedar pisau, Mandau adalah simbol keberanian, kehormatan, dan hubungan mendalam antara suku Dayak dan tanah leluhur mereka. Ukirannya yang rumit menceritakan kisah-kisah generasi lampau, membisikkan kisah tentang keberanian dan ketangguhan. Mandau adalah alat serbaguna, tidak hanya sebagai senjata di masa konflik, tetapi juga sebagai alat penting dalam kehidupan sehari-hari. Digunakan untuk berburu, bertani, dan membuat kerajinan, Mandau mewakili kecerdikan dan kemampuan adaptasi suku Dayak. Kehadirannya dalam upacara dan ritual semakin menggarisbawahi maknanya, menghubungkan dunia fisik dengan dunia spiritual. Mandau sering diwariskan turun-temurun, menjadi penghubung nyata dengan leluhur dan wadah sejarah, serta kebanggaan keluarga. Dibuat dengan teliti, setiap mandau unik mencerminkan seni individual pembuatnya. Bilahnya, biasanya ditempa dari besi atau baja, sering dihiasi ukiran rumit yang menggambarkan makhluk mitos, tokoh leluhur, atau adegan dari cerita rakyat Dayak. Gagangnya seringkali terbuat dari tulang, kayu, atau tanduk. Sama-sama dihias, semakin meningkatkan daya tarik estetika senjata tersebut. Perhatian terhadap detail ini mengubah Mandau dari alat sederhana menjadi sebuah karya seni, sebuah bukti warisan seni Dayak yang kaya. Mandau bukan hanya benda, ia adalah perpanjangan dari prajurit Dayak, perwujudan fisik dari kekuatan dan tekad batin mereka. Mandau mewakili hubungan mereka dengan tanah, rasa hormat mereka terhadap tradisi, dan tekad mereka yang tak tergoyahkan untuk melindungi cara hidup mereka. Mandau, pada intinya, adalah jiwa Dayak, ditempa dalam baja dan dijiwai dengan semangat leluhur mereka. Legenda Mandau terbang telah lama memikat imajinasi mereka yang mendengar kisah suku Dayak. Bisikan tentang pisau yang melayang di udara, mengenai sasarannya dengan presisi yang luar biasa, telah terjalin ke dalam permadani cerita rakyat Dayak yang kaya. Namun sifat asli Mandau terbang bukan terletak pada senjatanya itu sendiri, tetapi pada kemampuan luar biasa penggunanya. Rahasia Mandau terbang berakar pada pengetahuan kuno dan praktik mistis yang diturunkan dari generasi ke generasi prajurit Dayak. Bukan Mandaunya yang terbang, melainkan prajurit yang memiliki keterampilan unik untuk bergerak dengan sangat senyap dan cepat, sehingga mereka tampak menghilang dari pandangan. Ilusi terbang ini dicapai melalui kombinasi latihan fisik yang intens, penguasaan lingkungan sekitar, dan pengembangan teknik spiritual yang kuat. Para praktisi seni Mandau terbang dikatakan memiliki kemampuan supernatural untuk berbau dengan bayangan, bergerak tanpa suara melalui semak belukar hutan yang lebat. Gerakan mereka begitu cair dan sulit dipahami, sehingga mereka menjadi praktis tak terlihat oleh musuh mereka, menciptakan kesan bahwa Mandau itu sendiri terbang di udara. Tipuan ini memungkinkan mereka untuk menyerang dengan cepat dan tepat, membuat lawan mereka bingung dan rentan. Mandau terbang bukan hanya teknik bertarung, ini adalah bukti hubungan mendalam antara suku Dayak dan alam. Ini adalah manifestasi dari pemahaman mereka yang mendalam tentang hutan, kemampuan mereka untuk memanfaatkan kekuatannya, dan komitmen mereka yang tak tergoyahkan untuk melindungi tanah leluhur mereka. Legenda Mandau terbang berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan ketahanan, kecerdikan, dan semangat pantang menyerah suku Dayak. Kekuatan Mandau terbang dapat dicapai melalui dua jalur berbeda, masing-masing didasari oleh tradisi dan praktik uniknya sendiri. Jalur pertama adalah jalur pewarisan, di mana pengetahuan dan keterampilan diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga Dayak tertentu. Penurunan berdasarkan garis keturunan ini memastikan pelestarian teknik kuno dan menjaga hubungan yang kuat dengan leluhur. Mereka yang lahir dalam keluarga dengan sejarah praktisi Mandau terbang memulai pelatihan mereka di usia muda, mempelajari rahasia siluman, kelincahan, dan pertarungan dari para tetua mereka. Mereka diajari untuk bergerak tanpa suara di hutan, menyatu dengan bayangan, dan menyerang dengan presisi dan kecepatan. Pelatihan ketat ini menanamkan rasa hormat yang mendalam terhadap tradisi nenek moyang mereka, dan mempersiapkan mereka untuk menjadi penjaga masyarakat dan tanah mereka. Jalur kedua menuju kekuatan Mandau terbang, melibatkan penjelajahan ke alam roh, mencari bantuan dari entitas kuat yang menghuni alam.
Jalur ini membutuhkan disiplin spiritual yang intens dan pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara alam fisik dan spiritual. Melalui ritual dan meditasi, para praktisi berusaha membangun hubungan dengan roh-roh ini, mendapatkan akses ke pengetahuan dan kekuatan mereka. Roh yang dipanggil dalam ritual ini sering dikaitkan dengan kekuatan alam, seperti angin, air, atau hewan hutan. Mereka diyakini memiliki kebijaksanaan kuno dan kemampuan untuk memberikan pengikut mereka kemampuan luar biasa, termasuk kekuatan tembus pandang dan kecepatan yang ditingkatkan. Dengan menyelaraskan diri mereka dengan roh-roh ini, para praktisi mandau terbang berusaha melampaui batasan dunia fisik dan menjadi satu dengan kekuatan alam yang tak terlihat. Bagian 4. Kerasanya ritual, mempelajari seni mandau terbang. Mempelajari keterampilan mandau terbang adalah perjalanan yang berat, membutuhkan latihan bertahun-tahun, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Bagi mereka yang memilih jalur pewarisan, pelatihan dimulai sejak dini, seringkali di bawah pengawasan ketat seorang tetua berpengalaman. Sang murid muda dibenamkan dalam cara-cara hutan, belajar bergerak tanpa suara, mengamati dengan tajam, dan menjadi satu dengan bayangan. Pengondisian fisik sangat penting, karena praktisi harus mengembangkan kelincahan, kekuatan, dan stamina yang luar biasa. Mereka menjalani latihan ketat yang dirancang untuk mengasah refleks mereka, meningkatkan kecepatan mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka untuk bertahan dalam periode pengerahan tenaga yang lama. Latihan fisik ini dilengkapi dengan instruksi dalam pertarungan tangan kosong, persenjataan, dan seni kamuflase. Bagi mereka yang mencari kekuatan mandau terbang melalui cara spiritual, jalannya sama sulitnya. Ini melibatkan meditasi yang mendalam, praktik ritual, dan pemahaman yang mendalam tentang dunia spiritual. Praktisi harus belajar berkomunikasi dengan roh-roh hutan, untuk mendapatkan kepercayaan mereka, dan untuk memanfaatkan kekuatan mereka. Ritual yang terkait dengan mandau terbang seringkali melibatkan persembahan, nyanyian, dan tarian yang dirancang untuk memanggil kehadiran roh. Upacara ini dapat berlangsung di lokasi terpencil jauh di dalam hutan, di mana praktisi berusaha terhubung dengan energi mentah dari alam. Proses mempelajari keterampilan mandau terbang, baik melalui pewarisan maupun praktik spiritual, adalah bukti dedikasi dan ketahanan suku Dayak. Bagian 5. Senjata terakhir, mandau terbang di saat bahaya. Mandau terbang, diselimuti aura mistik dan kekuatan, bukanlah senjata yang digunakan secara sembarangan. Itu disediakan untuk saat-saat darurat, pilihan terakhir ketika semua pilihan lain telah habis. Suku Dayak, yang terhubung erat dengan tanah leluhur mereka, secara tradisional cinta damai dan lebih suka menyelesaikan konflik melalui diplomasi dan negosiasi. Namun, ketika cara hidup mereka terancam, mereka siap membela diri dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di masa perang atau ketika menghadapi rintangan yang tak teratasi, mandau terbang menjadi elemen penting dari pertahanan Dayak. Praktisi berjubah bayangan dan bergerak dengan kecepatan luar biasa menjadi kekuatan yang tangguh, mampu mengganggu barisan musuh dan menanamkan rasa takut ke dalam hati lawan mereka. Ilusi pisau terbang menambah dampak psikologis, menciptakan kebingungan dan kekacauan di antara barisan musuh. Elemen kejutan adalah keuntungan utama dari teknik mandau terbang. Kemampuan praktisi untuk menghilang dan muncul kembali sesuka hati membingungkan lawan mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mengantisipasi serangan atau melakukan pertahanan yang efektif. Ketidakpastian ini dapat dengan cepat mengubah gelombang pertempuran, memberi prajurit Dayak keunggulan penting di masa konflik. Mandau terbang bukanlah senjata agresi, melainkan alat perlindungan, yang digunakan hanya ketika keselamatan dan kesejahteraan komunitas dipertaruhkan. Ini mewakili komitmen teguh suku Dayak untuk melestarikan cara hidup mereka, rasa hormat mereka yang mendalam terhadap leluhur mereka, dan semangat gigih mereka dalam menghadapi kesulitan. Ini adalah bukti kecerdikan mereka, kemampuan beradaptasi mereka, dan tekad mereka yang tak tergoyahkan untuk melindungi tanah air mereka.